Lakukan sekarang juga. Dalam pemrograman pikiran bawah sadar, ada satu kunci yang harus difahami dalam cara kerja otak. Software pikiran itu hanya mengenal kalimat sekarang atau present tense. Otak kecil manusia yang di belahan dalam atau di amigdala yang membuat pemrograman tidak mengenal kata akan, tidak mengenal kata seandainya, tidak mengenal kata-kata mudah-mudahan, nanti, dan sejenisnya. Yang mereka kenal adalah kekinian. Jadi, kerjakan apapun sekarang, seakan-akan Anda sudah memiliki. Saya ulangi lagi, apapun yang Anda percayai dan inginkan dalam pikiran, Anda ulang berkali-kali bahwa Anda sudah di sana atau Anda sudah memilikinya. Pilihan kaya cepat dengan kaya perlahan memiliki cara memulai yang berbeda. Cara memulai menentukan kemakmuran Anda. Kemakmuran merupakan skill yang harus dipraktekkan dengan pengalaman dikumpulkan jam terbangnya, seperti keterampilan berenang. Belajar tahap awalnya adalah menceburkan diri ke air, lalu belajar mengambang, lalu kepala di atas air, lalu gerakannya sembarang, pokoknya kepala di atas air. Dan untuk masuk ke air, Anda membutuhkan satu buah modal, yaitu berani. Jadi modalnya apa? Berani tok. Dalam bisnis, modal pertama juga sama, yaitu berani, bukan uang. Jadi kalau Anda mengatakan saya tidak ada uang buat modal, Anda memiliki poverty conscious. Anda memiliki kesadaran miskin. Kalimatnya lugas ya, maaf sekali lagi. Sepertinya akan banyak yang tidak terima dengan kalimat saya itu, tapi itu adalah fakta. Sekali lagi saya ulangi, kesadaran miskin akan mengatakan saya tidak punya uang sebagai modal. Kata-kata tidak punya uang adalah kesadaran miskin, dan itu adalah fakta. Anda bungkus dengan belum punya uang, itu juga artinya sama. Anda menunda hingga waktu yang tidak pernah tiba. Dan saya punya pengalaman untuk itu. Sebagaimana sahabat tahu, saya memiliki banyak sahabat yang secara finansial masuk komunitas 1% manusia. Mereka adalah kalangan the have dan the rich. Mereka berada di puncak rantai makanan. Mereka anak keluarga kaya dan bisnisnya menguasai hajat hidup orang banyak lagi. Dan bisnisnya kemudian mereka kembangkan lebih dahsyat lagi. Itulah mereka disebut the have dan the rich. Bayangkan, di antara semua isi makhluk bumi ini, umat manusia berada di jajaran puncak atau top of the pyramid. Nah, orang-orang ini puncaknya puncak, topnya manusia. Mereka memiliki kekayaan pribadi dan network kekayaan jaringan sangat besar, triliunan. Dan pertemanan dengan saya udah 10-15 tahun, bahkan ada yang sudah 25 tahun. Sebagai catatan, kenalan dan teman nongkrong dua hal berbeda ya. Nanti kita bahas di sesi berikutnya. Saya mungkin punya ribuan kenalan, tapi teman nongkrong sangat sedikit. Mungkin karena pada dasarnya saya introvert. Saya harus mengizinkan diri saya dulu untuk menerima mereka menjadi sahabat, baru nongkrong gitu ya. Saya jelaskan lagi, teman-teman saya yang milioner ini adalah teman nongkrong, lebih dari sekedar kenalan. Selama 5 tahun ini, kami selalu bertemu di daerah Kuningan memanfaatkan corner of the house, sudut hotel bintang 5 tempat kami berkumpul. Sebulan sekali setidaknya saya bergabung dengan mereka. Dari mulut mereka, kita bisa mendengar deal awal membeli klub bola papan atas Liga Eropa, transaksi terbesar perusahaan batubara di Indonesia, perdebatan melawan pebisnis Yahudi dari Inggris atau Rothschild yang akan masuk ke Indonesia, membeli partisipan interest beberapa daerah untuk membantu Perusda atau perusahaan daerah, mega proyek koper dan nikel smelter, dan banyak lagi transaksi kepemilikan chain hotel, dan ada juga beberapa transaksi kelas dunia di depan mata saya, di depan mata kami, termasuk hal-hal yang bersifat pribadi seperti mengganti private jet dari Bombardier 2 engine ke 4 engine yang tujuannya kalau ke Jakarta Beijing, Jakarta Dubai, Hong Kong Hawaii tidak perlu isi bahan bakar di tengah jalan. Ada juga yang mengganti dengan bicara yah atau azimut yah dari 90 yard ke 150 yard. Itu percakapan biasa, seperti kita membeli Indomie kali di Indomaret. Yang saya mau ceritakan adalah hubungan pertemuan saya dengan mereka sempat terputus sejak 2006 sampai 2010 kira-kira. Saya tidak sempat ada waktu bertemu dengan mereka, dan entah bagaimana mereka juga seperti ada cara untuk tidak bertemu dengan saya. Bukan dengan sengaja, maksudnya kayak ada yang ngatur aja. Semua seakan-akan sibuk. Mereka tetap saja bertemu satu dengan yang lain dan tetap berbisnis. Saya tidak keduanya, alias saya tidak bertemu dengan mereka dan saya tidak berbisnis dengan mereka. Tahun tersebut, usaha yang sedang saya bangun semua dalam masa tanam. Belum ada yang bisa dipanen. Lalu, saya ingat istri saya berkata, "Ayah, kenapa sih nggak nongkrong dengan mereka, teman-teman lama itu?" Lalu, dia sebutkan beberapa nama pebisnis sahabat saya yang namanya sering ditulis di media dan beberapa nama yang lebih muda tapi lebih sukses, tapi tidak pernah diekspos media. Saya langsung setuju. Saya ingat sekali pertengahan 2010 akhirnya saya bertemu dengan mereka dan langsung saya dihujani dengan pertanyaan, "Kemana aja bos? Sudah banyak cuan ya? Banyak fulus ya? Lupa teman ya?" Dan macam-macam gurauan lain yang intinya mengingatkan saya jangan lakukan itu lagi, tidak silaturahmi, tidak memanjangkan saling ngobrol ngalor ngidul. Dan saya
ada merasa janggal. Kok saya merasa nggak pas ya di situ. Saya heran hari itu. Setelah 2 jam di sana, saya merasa ada yang nggak masuk. Saya pun pamit. Kali berikutnya saya hadir lagi bulan depannya. Saya juga merasa nggak nyaman. Bulan berikutnya saya ulangi lagi. Saya merasa nggak nyaman. Hadir di pertemuan, saya terasa asing. Akhirnya saya mundur. Setelah 4 kali datang dalam beberapa bulan ke depannya, saya merasa nggak sreg. Saya tidak hadir lagi selama 2 bulan berikutnya. Di sini istri saya ngeh. Ayah kok nggak ke Four Seasons lagi sih? Tanyanya. Saya jawab, males ternyata aku di sana nggak cocok lagi. Kayaknya udah beberapa kali kayak orang asing, nggak nyaman deh di sana. Entah kesambet apa, istri saya toto ceramah. Ayah, denger ya, ini pendapat aku loh. Ayah itu mengajari banyak orang dan paling banyak adalah mengajari tentang mindset. Ayah tahu nggak kenapa ayah nggak cocok bergabung dengan mereka? Itu karena mindset ayah miskin, vibrasi ayah itu miskin, getaran mereka kaya semua, vibrasi mereka makmur. Jelas aja ayah nggak cocok di sana. Gimana sih? Kan ayah sendiri yang ngajari untuk membuat mindset kaya. Ubah dong vibrasinya. Saya mendengar kata-kata itu seperti kesetrum. Bener juga, kata saya dalam hati. Rekening mereka itu bukan 12 digit atau triliunan, bahkan ada yang 13 digit. Itu personal wealth loh, kekayaan pribadi mereka. Kalau mereka hanya memiliki 40% dari sebuah perusahaan, artinya perusahaan mereka yang kapitalnya 13-14 digit, ya duit mereka 12 digit juga. Perkataan istri saya tadi kena sekali di saya. Kesadaran saya masih miskin, seenggaknya di level perbandingan dengan mereka. Saya akui, saya terima, dan saya buktikan lagi dengan datang sekali lagi. Benar saja, saya merasa tidak nyaman. Berbicara mereka tentang mobil, bicara tentang materi, membuat saya tidak nyaman. Tapi saya terus melihat kembali apa yang sedang terjadi. Saya terus tetap datang, tapi dengan tingkat awareness berbeda. Saya mengecek di mana ketidaknyamanan saya. Bicara hal-hal materi, ternyata saya merasa risih. Seakan-akan mereka sedang pamer, seakan-akan mereka menyombongkan keduniawian, dan saya tidak suka. Namun saya perhatikan terus perasaan saya waktu mereka bicara banyak hal. Ternyata mereka bicara tidak ada kesan sombong atau vibrasi pamer. Lalu kenapa saya nggak nyaman ya? Mereka membeli barang 10 miliar, hanya merupakan 0, sekian dari harta mereka. Sementara banyak orang membelanjakan 1 juta saja udah merupakan 30% pendapatan mereka. Pulang dari pertemuan yang membuat saya tidak nyaman tersebut, saya mendapatkan satu hal. Ternyata saya punya kesadaran miskin, titik. Nggak usah dibungkus dengan basa-basi. Saya putuskan sejak malam itu, saya mulai harus merubah platform saya berpikir dan bertindak. Saya harus lakukan setiap hari, setiap saat. Saya tanam program baru. Sangat ekstrim cara saya menanamnya, dan saya tahu sekali cara menanamnya. Bahkan saya sampai nggak percaya atau seram atau takut sama pondasi yang saya buat pada saat itu, pemrograman yang saya lakukan. Namun saya udah tekad bulat. Saya letakkan software baru tentang kemakmuran. Ini ilmu praktek, bukan ilmu teori. Jadi saya tidak bisa menuliskan atau saya tidak bisa menceritakan caranya untuk Anda sampai Anda mengikuti video ini seterusnya. 2 bulan saya melakukan itu. Sampai saya hafal karena masuk ke subsistem saya yang paling bawah. Akhirnya saya percaya diri, yakin seyakin-yakinnya bahwa saya adalah mereka, saya sama dengan mereka, saya lebih dari mereka. Lalu saya kontak beberapa sahabat, bertanya kapan ngumpul. Yang dijawab, ada nih malam ini. Saya melihat jadwal saya, ternyata sampai pukul 18 saya masih ada tamu, sementara jam segituan biasa sudah kumpul. Saya baru datang jam 19. Malam ini hadir luar biasa banyaknya. Biasanya 7-10 orang. Malam itu ada 30 orang yang hadir. Seakan-akan semua teman kita hadir. Kehadiran saya yang paling akhir membuat posisi duduk tidak ada pilihan, di ujung meja. Bayangkan begini, dalam meja lounge ada meja tinggi dengan bangku tinggi kayak kursi bar, hingga kalau tidak duduk kita dapat berdiri menyandar tangan dengan nyaman di meja tersebut, meja bar. Tapi ini adalah meja yang kecil dan dekat, saling berhadapannya dekat, dengkul ketemu dengkul, baik duduk maupun berdiri jarak mejanya dekat. Akhirnya kami semua dalam posisi duduk kecuali saya yang di ujung sendirian. Semua mata menyapa dan menatap saya seakan-akan saya yang adalah spotlight posisinya, karena kayak orang yang lagi bayar di posisi ujung. Jeruk hangat diletakkan oleh waitress di kanan meja saya dan saya mulai bicara. Saya nggak tahu kenapa, mungkin malam itu saya kesambet dewa ketawa kayaknya. Saya seperti seorang stand up comedian yang lagi ditangkap oleh mereka. Selama 2 jam kami tertawa terbahak-bahak, terkekeh-kekeh, kepipis-pipis malah. Asli lucu dan kami saling menimpali joke. Pulang pukul 11 malam. Wajah saya sumringah. Orang rumah bertanya ada apa? Lalu saya menceritakan rinci kejadian malam tadi. Sejak saat itu HP tidak pernah berhenti berdering hingga saat ini. Untuk beberapa eksekusi bisnis, kalau saya tidak ikut, mereka nggak mau jalan. Semua mendadak berubah akrab. Saya nggak pusing lagi urusan Bombardier, Mona Lisa Project, Azimut Iya, Caesar Palace, atau apalah nama yang saya tidak terlalu kenal. Tetapi saat ini semua itu tidak berpengaruh negatif lagi. Sekarang sahabat, Anda ingin tahu rahasianya apa yang saya lakukan hingga semuanya berhasil positif? Ikuti video selanjutnya.